Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam melengkapi ataupun mengisi DRH dan dokumen-dokumen lainnya, tidak dipungkiri bahwa teman-teman calon P3K paruh waktu masih menghadapi beberapa masalah. Salah satu masalahnya adalah salah isi nama. Pertanyaan, apakah masih bisa diperbaiki atau tidak? Kedua, sudah resume ataupun sudah diklik resume, tapi masih ada kesalahan data. Apakah kesalahan nama, kesalahan dokumen, atau kesalahan lainnya? Pertanyaan lagi, bolehkah diperbaiki? Dengan cara apa memperbaikinya? Ketiga, ketika kita resume, ketika kita sudah klik resume, kita masuk di link, tetapi link untuk lokasi kebutuhan tidak tampil. Seperti apa penyelesaiannya? 4. Bagaimana gaji dan nomor urut di pengumuman? Konon berita bahwa nomor urut itu adalah urutan untuk diprioritaskan menjadi P3K penuh waktu. Apakah benar atau tidak? Kelima, masalah ijazah. Ketika Anda di dalam data pertama masih tamat SMA, ternyata sekarang Anda sudah sarjana. Bagaimana? Apakah bisa diperbaiki data tersebut? Mari kita simak tanya jawab di seputaran 5 permasalahan ini. Ketika ada teman-teman menemui ataupun menjumpai masalah di antara 5 ini, silakan tonton video ini. Simaklah sampai tuntas agar manfaatnya Anda dapat. Kita buka sesi tanya jawab. Tapi mohon untuk resen menyebutkan nama dan unit kerjanya serta menghidupkan kameranya. Sampaikan pertanyaan secara jelas. Kita mulai saja ya. Oke, kita awali dari Mas Anggi SMP 3 kali Anda. Oh, Ibu Anggi, karena Anggi ini bisa laki bisa perempuan. Enggak kalau lagi. Ibu Anggi dari SMP 3 kali Anda, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Saya Andi Prajina dari SMPN 3 kali Anda. Mau bertanya, Pak. Ini kan ada temen nih, di namanya salah di ujungnya, Pak. Nama aslinya Sakdiah, tapi di pengumumannya Sakdian. Itu gimana ya, Pak? Untuk merubahnya. Oke. Lagi, Bu. Udah cukup, Pak. Oh, namanya salah. Iya, nama salah. Waktu pengisian di lembar pertama itu sebenarnya Ada ada yang kesalahan yang mengisi. petunjuk. Ya, ada petunjuk. Oh, mengisinya masih salah juga. Pas dia pendaftaran P3K di awal dia salah ketik, Pak. N harusnya H jadi N. Dia khawatirnya begini, Pak, nanti kalau sudah di SK-kan nama dia takut salah di SK-nya gitu. Sepertinya kemarin kan untuk nama mengetik ulang Pak Kordia yang sesuaikan dengan ijazah. Sepertinya seperti itu, ada petunjuk seperti itu waktu pengisian. Nah, mungkin Pak Kordia bisa menjelaskan ini lebih detailnya gimana? Sudah resum belum ini Mbak Anggi? Belum. Silahkan resum. cek kembali ke data perorangan di awal. Kan di awal itu ketika Iya. teman-teman itu masuk, itu sudah langsung memilih, yang pertama memilih kualifikasi pendidikan. Iya. Setelah mengisi kualifikasi pendidikan itu, Terus, maka akan lanjut ke tahapan muncul ada 2 tampilan data Bapak Ibu. Di Iya, sebelah keluarga. kiri, jika di dalam tampilan itu data yang tidak bisa dirubah. Data yang tidak bisa dirubah oleh Bapak Ibu. Namun di sebelah kanan, itu ada data yang bisa diketik kembali. Itu yang saya sampaikan tadi. Ketika membuka akun itu, pastikan dokumennya sudah ada di depan atau di hadapan Bapak Ibu.
agar ketika mengisi bukan karena kita sudah ingat, tapi berdasarkan dokumen yang ada. Ya, untuk nama yang mungkin agak panjang atau yang agak sedikit dianggap pasti ingat itu. Nah, ini bisa kita lihat ini sudah di share screen. Ada di data pengisian data perorangan itu di sebelah kiri dalam tampilan layar yang sudah ini, itu di bagian kanan itu bisa diketik. Contoh itu punya Ibu Emalia. Coba Emalia di spasi, Emma spasi Lia. Nah, artinya bisa. Jadi di sebelah kanan inilah yang harusnya Bapak Ibu diketik berdasarkan dokumen ijazahnya. Dan gelarnya nggak perlu dimasukkan. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu ketika mengisi data perorangan itu bisa dieditlah di sini. Nah, kalau memang tadi Bu Sa'diah tadi belum klik resume, silakan coba kembali ke tahapan pertama, yaitu pengisian data perorangan untuk melakukan editing, edit lagi, ya. Iya. Anggi, tolong dipandu mungkin teman-teman di sana agar tidak terjadi kesalahan dalam pengisiannya. Jadi itu mungkin Mbak Anggi kalau masih belum resume masih bisa dilakukan perbaikan. Oke, Pak. Baik, Pak. Ya. Oke, masih ada lagi Mbak Anggi? Cukup? Cukup kayaknya, Pak. Cuman itu. Oke, jadi Iya. mohon nanti dibantu ya Bapak Ibu calon PDKK pada waktunya. Untuk selanjutnya, Terima kasih, Pak. iya, kami persilahkan dari Vivi Rahmatia dari SDN 2 Sukamarga, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi dari SDN 2 Sukamarga. Ingin bertanya Pak, di sini kan banyak yang nanya soalnya ya. Kan setelah resume, setelah akhiri itu kan ngisi link Pak ya. Nah itu nomor pesertanya itu sesuai sama yang di file alokasi kemarin atau dari yang nomor peserta pas ujian. Dan lokasi kebutuhannya itu yang paling atas itu atau nama sekolahan gitu Pak? Ya, pendidikan atau nama sekolahan gitu maksudnya Pak. Jadi silakan Pak Kodi. Ini yang link yang Bitly yang di pengumuman terakhir ya? Iya Pak. Ya, jadi ini untuk semua mungkin ketika mengisi nama jabatan dan alokasi kebutuhan, silahkan mengecek kembali di lampiran pengumuman Bapak Ibu dalam usulan di pengumuman itu mengisi jabatan apa. Untuk tenaga teknis sudah langsung ada di lokasi penempatan unit penempatannya. Namun untuk tenaga guru silahkan diisi Dinas Pendidikan. Dan untuk tenaga kesehatan jika tidak muncul unit penempatannya silahkan diisi Dinas Kesehatan. Seperti itu. Jadi dicek dulu di lampiran pengumuman kami, nama si A, nomor peserta, kemudian jabatannya apa, pendidikannya apa, dan unit penempatannya di mana, itu silahkan dicek di sana. Dasarnya itu. Oke. Ya. Mungkin itu. Baik Pak. Ini ada pertanyaan lagi Pak, mewakili teman, ada dua lagi. Yang pertama, ya maaf Pak ya, ini ada teman nanya soal gaji per waktu katanya. Terus, yang kedua, nah itu kan antara pengumuman yang
selesai ujian waktu itu Pak ya, ujian Ya. PPK kemarin. Misal contoh saya nomor 100 gitu Pak. Terus pas pengumuman alokasi kemarin itu berubah jadi 200 sekian gitu Pak. Nah itu sistem pengangkatan penuh waktunya nanti itu gimana gitu Pak? Ya ini nanya di luar dari daerah sih Pak. Ya, nggak apa-apa, Ya. tapi nggak kami jawab. Jadi ada di luar dari kewenangan kami di BKD. Untuk gaji ada kewenangan di tim TAPD yang saat ini sedang menyusun mekanisme penggajian teman-teman paruh waktu. Kita berharap mudah-mudahan sudah ada kesimpulan terkait dengan formula gaji seperti apa. Namun kami sampai saat ini belum ada informasi dari tim TAPD yang memang sedang menyusun formula penggajian yang dimaksud. Kemudian yang kedua terkait dengan nomor urut ranking atau yang lainnya dalam pengumuman ketika pengangkatan paruh waktu ini tidak mempengaruhi. Saya tegaskan tidak mempengaruhi dalam proses pengangkatan paruh waktunya ataupun nanti dalam formasi tahun 2026. Karena kalau kita melihat ke pengalaman setiap tahun pengadaan, itu akan ada regulasi atau panduan petunjuk pelaksanaan pengadaan. Dan itu setiap tahun pasti ada pembaharuan dan informasi yang tentu ada sedikit perbedaan dengan tahun sebelumnya. Jadi kalau untuk formasi tahun 2026, apakah nanti formasi penuh waktunya dikhususkan untuk teman-teman yang paruh waktu atau seperti apa? Kita tunggu regulasinya. Ya, segera kita umumkan jika di tahun 2026 sudah ada regulasi petunjuk pelaksanaan untuk formasi di tahun 2026. Seperti itu ya, Mbak Pipi. Oke Pak, siap. Berarti untuk penggajian itu tidak lagi dari dana BOS gitu Pak ya? Kan tadi saya udah bilang, Iya, iya. nanti kalau ada informasinya, karena kami belum Oke Pak, dapat oke. informasi dari tim TAPD. Jadi sedang dirumuskan bagaimana formulanya. Kita berharap mudah-mudahan bisa mengakomodir harapan semua bahwa penggajian itu yang pasti sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kita. Ya, Oke Pak, oke. tunggu informasinya nanti. Siap Pak. Oke, makasih Pak ya. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih Mbak Vivi atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya dari siapa ini? Ayung sudah Novarta. Kami persilakan Bapak Ayung. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Izin Bapak, izin Bapak mau bertanya nih. Saya kan sudah resume nih Pak, tapi saya salah tidak memasukkan data pendidikan itu dari SD Pak. Saya hanya memasukkan dari SMA. Terus yang kedua, di Google Form itu kan ada lokasi kebutuhan Pak. Itu diisi dengan apa Pak? Baik, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Kodri, nampaknya ya seperti inilah. Nah, silakan Mas Ayung. Terima kasih Pak Ayung. Pak Ayung ya? Ya Pak, Pak Ayung tugasnya di mana Pak? di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Pak. Oh, di TPH Bun ya. Ya, Oke. Pak Ayung disampaikan tadi sudah klik resume. Siap. Perlu kami sampaikan bahkan bukan hanya untuk Pak Ayung. Semua teman-teman yang sudah klik resume, kemudian ada data yang belum diinput atau ada perbaikan data,
maka secara aplikasi tidak bisa dilakukan perbaikan. Untuk selanjutnya, silahkan nanti akan kita koordinasikan dengan tim di BKD. Nanti akan kami coba untuk mengirimkan link untuk yang mereka yang ya. Jadi terkait dengan DRH, ini DRH tadi ya, DRH-nya tidak diinput data sekolah dari SD SMP-nya ya. Ya, siap. Ya, jadi memang dalam ketentuan memang harus diisi. Namun jika Bapak Ibu sudah klik resume, seperti yang saya sampaikan bahwa tidak bisa dilakukan perbaikan kembali. Nanti data yang Bapak Ibu sudah input yang saat ini, yang kekurangan data tadi, inilah yang nanti akan diverifikasi kembali oleh tim di BKN. Dan ini kita tunggu hasil verifikasi BKN jika kita sudah sampaikan seluruh usulan. Seluruh usulan sebanyak 5.000 sekian itu kita sampaikan, maka akan diverifikasi oleh tim BKN. Dan kekurangan ataupun ada kekeliruan dalam pengisian DRH, itu nanti akan disampaikan secara resmi ke BKD. Jadi Bapak Ibu, untuk saat ini kami pun tidak bisa memberikan solusi untuk perbaikan. Kami hanya mengatakan bahwa tunggu hasil dari verifikasi tim BKN untuk seluruh usulan yang kita sampaikan. Jadi bukan hanya Pak Ayung saja, nanti mungkin ada teman-teman yang lain, mungkin ada yang kesalahan, mungkin berbeda. Namun itu nanti akan disampaikan ke BKD hasil dari verifikasi di BKN. Seperti itu Pak Ayung ya. Jadi kalau sudah klik resume, tidak bisa lagi kita melakukan perbaikan data ataupun dokumennya. Kemudian pertanyaan kedua, alokasi kebutuhan. Tadi sudah saya spill sedikit, mungkin bisa di share screen ya. Di share screen biar semua paham yang disampaikan, bahwa untuk alokasi kebutuhan silakan bisa mana nih? Di Zoom. Jadi ini contoh punya Dwi Astuti, alokasi kebutuhannya ada di UPT SDN 1 Sidoarjo, Kecamatan Jati Agung. Berarti dinas kita sendiri yang kita isi itu, Pak ya? Lihat kembali pengumuman, karena kami tidak bisa memastikan apakah Bapak Ibu unitnya di sana atau tidak. Jadi pastikan dulu dilihat di daftar peserta lampiran pengumuman kami, itu tertera nama, jabatannya, dan pendidikannya. Dan di atasnya itu adalah lokasi unit penempatannya. Sedangkan ini untuk tenaga teknis. Ya. Jika untuk guru sudah dipastikan saja alokasi kebutuhannya di Dinas Pendidikan. Ya. Seperti itu Pak Ayung ya. Yap. Baik. Pak Ayung kan tenaga teknis sepertinya ya. Yap, saya betul, Pak. Ya, dicek di lampirannya di mana alokasi kebutuhannya, apakah di dinas atau di UPT-nya. Itu mungkin ada Yap. penjelasan tertulis di lampiran pengumuman masing-masing. Ya, Pak. Ya, cukup ya Pak Ayung? Jelas? Cukup. Terima kasih. Jelas. Oke. Baik, terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Jadi sekali lagi bagi yang sudah terlanjur resume, jangan panik. Bagi yang belum resume, untuk bisa mengecek kembali dokumen-dokumen yang diupload, data-data yang dimasukkan, apakah sudah benar, sudah sesuai. Kalau sudah sesuai, untuk segera melakukan resume, ya. Karena biar mumpung waktu masih lama dan jalan juga masih lebar. Untuk selanjutnya dari mana ini? Dari Puskesmas Tanjung Agung, kepada Mbak Mutia dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak. Izin bertanya. Pak,
kan kemarin saya udah ke BKD tuh nanya terkait pengisian DRH perorangan itu, Pak. Nah, di situ kan waktu pertama saya daftar itu kan saya seharusnya ikut tahap 1, tapi saya ikut di tahap 2. Nah, jadi R3 tampungan kan, Pak. Nah, di situ kan ada pengisian waktu di pengumuman itu medis, bidan profesi. Sedangkan saya waktu daftar di tampungan itu pakai D4-nya, Pak. Apa gelarnya saya tambahin atau ikutin yang di DRH itu aja, Pak? Iya sih, ya. Mbak, halo Mbak, Ya, Mbak dari Puskes. Itu di lampiran Puskesmas. pengumuman Mbaknya sebagai apa? Tenaga medis, terus disini bidan profesi, Pak. Karena waktu itu ada pemutakhiran data. Waktu pengumuman itu ada pemutakhiran data sebelum ada pengumuman ada pemutakhiran data untuk eh jurusan ya? Untuk ijazah terbaru, Mbaknya ijazah terakhir. sudah profesi bidan. Sudah, Pak. Oke, sudah profesi bidan berarti mungkin usulannya ke bidan. Namanya siapa, Mbak? Mutia. Nama lengkapnya? Dewi Mutiara. Dewi Mutiara. Bisa dicek nih. Bidan ahli pertama ya? Iya. Jadi Mbak Mutiara ya, Mbak Mutiara ya, apa namanya? Pastikan lagi dokumen itu sesuai dengan pengumuman P3K paruh waktu. Oh, gitu, Acuan Pak. kita untuk semuanya, acuan kita sekarang ini bukan lagi pada saat pendaftaran P3K tahap 1, pendaftaran CPNS, pendaftaran P3K tahap 2. Acuan sekarang setelah kita kemarin melakukan pemutakhiran data, jadi yang dipakai adalah dokumen sesuai pengumuman P3 paruh waktu. Tambahan buat teman-teman khususnya yang punya profesi ya, yang itu nanti ijazah yang diupload itu yang sudah profesi dan ijazah D4-nya. S1 atau Oh, gitu, D4 Pak. bidannya diupload juga dijadikan satu file. Ini juga berlaku untuk teman-teman perawat, perawat ahli pertama yang memiliki profesi nurse, terus itu apoteker, terus itu dokter, eh kurang lebih itu ya. Jadi untuk teman-teman yang memiliki profesi untuk diupload ijazah terakhirnya adalah ijazah profesi dan ijazah S1-nya itu yang sudah-sudah kalau hanya upload satu mungkin bisa ditanyakan teman-teman P3K sebelumnya, kami hubungi setelah hasil verifikasi BKKM keluar diminta dilengkapi. Jadi bagi yang belum resume khususnya eh, yang memiliki jasa profesi dan S1 diupload dua-duanya. Mungkin itu ya Iya, ininya. siap, Pak. Pastikanlah kalau memang dia salah upload, silakan diperbaiki di menu yang link yang milik BKD Lampung Selatan kemarin ya, yang Bitly itu ya, Di diuploadnya Google, Pak. ya di Google Form itu. Mungkin itu ya. Kebetulan belum diisi sih, Pak. Karena nunggu Mudah-mudahan pengumuman dari Bapak Takut, Pak. iya. Mudah-mudahan terjawab ya Mbak ya. Jadi sesuaikan dengan P3K Iya, paruh siap. waktunya. Oke. Baik, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya sekali lagi dicek kembali dokumen yang diupload, terutama untuk perawat ahli pertama, bidan ahli pertama, apoteker dan dokter karena dia harus mengupload ijazah S1 dan ijazah profesinya. Jadi untuk cek kembali dan jangan panik, jangan ikut mendaftar ke panik. Setelah cek dokumen dirasa sudah sesuai, silahkan untuk segera resume dan mengupload dokumen pada link Google Form yang sudah disampaikan. Untuk selanjutnya,
kami persilahkan dari Kecamatan Penengahan ya, Maimunah. Ya Mbak Emma. Ya, Hah? Ya, Siti, silakan nggak namanya mana namanya? Hah? Ya, silakan Bu Siti. Silakan Ibu Siti Nafsiah untuk menyampaikan apa yang jadi pertanyaannya. Mic-nya untuk dapat dihidupkan. Udah Pak, belum. Oke, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nafsia dari SDN 1 Rulunggelo, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Saya ingin bertanya Bapak, saya kemarin daftar, saya profesinya sebagai guru agama, dan kemarin daftar bisanya ke teknis. Dan sekarang saya masih PPG Pak, dan di pengumuman kemarin keterimanya di teknis. Nah, yang saya ingin tanyakan, katanya setelah saya mengisi DRH katanya otomatis kembali ke guru katanya. Apa iya Pak? Pertanyaan lagi? Kemudian gini Pak, seandainya saya tetap di teknis, apakah setelah saya lulus PPG dan sertifikasi saya gimana Pak nanti Pak? Ibu? Halo? Ya, ada lagi pertanyaannya? Eh, saya kan sebagai guru agama ya Pak ya. Ya. Saya itu kemarin daftarnya bisanya ke teknis karena saya belum masuk ke siaga pendis. Nah sekarang yang saya tanyakan, apakah setelah mengisi DRH katanya otomatis saya bisa ke guru? Dan sekarang saya masih PG Pak. Oke, cukup itu aja. Ya Pak, kasih. Oke, ini Pak Kodri, Ibu Siti Nafsia dari guru SD, dia guru agama, guru PAI. Cuman saat di pendaftaran itu yang bersangkutan mendaftar sebagai teknis. Ibu udah ngeliat hasil pengumumannya? Udah Pak. Di situ tertulis tenaga teknis. Ya. Nah, tertulis tenaga teknis Pak Kodri yang bersangkutan sekarang ini sedang dalam proses PPG. Nah, ini bagaimana? Apakah bisa beralih ke guru atau bagaimana Pak Kodri? Di edisi sebelumnya sudah kami sampaikan, jika ada ketidaksesuaian, apakah Ibu sudah melapor ke Dinas Pendidikan? Belum Pak. Kami sudah sampaikan di Telegram. Ibu sudah masuk di grup Telegram? Sudah. Kan sudah disampaikan jika ada ketidaksesuaian data, jabatan, tempat tugas, ataupun dengan kualifikasi pendidikan agar segera melapor ke dinasnya. Misalnya sekarang ini masih terlambat nggak Pak ya? Misalnya kalau lapor hari, maksudnya saat ini. Ya, kami tidak bisa mengatakan bisa, silahkan segera Bu. Kan sudah kami sampaikan agar segera cek kembali jika ada ketidaksesuaian data, baik itu data pendidikan, tempat tugas, ataupun jabatannya, agar segera melapor ke dinas induknya. Itu di Zoom yang minggu yang lalu. Itu sudah kami sampaikan.
Bahkan di grup Telegram sudah saya sampaikan, saya yang menyampaikan di grup Telegram itu. Jadi mohon sama-sama kita mengupdate informasinya di grup ataupun di Zoom. Diperhatikan, bukan hanya dilihat saja. Ya kalau saran kami tidak diindahkan, ya resiko ke Bapak Ibu semua. Kami sudah menghimbau dan sudah menyampaikan agar segera menyampaikan ke dinas induknya jika terdapat ketidaksesuaian data pada saat pengumuman. Itu aja Bu, silahkan lakukan apa yang sudah kami sampaikan. Ya, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begitu ya Bu, memang grup itu dibuat yang di situ isinya semua, grup Telegram itu isinya semua P3K paruh waktu di lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Itu kami buat dengan tujuan apabila ada informasi yang harus segera disampaikan, kami dapat segera menyampaikan langsung ke calon P3K paruh waktu. Jadi nanti tidak ada lagi yang lapor kami, Pak, kami tidak dapat informasi. Oke. Nah, untuk sekarang silahkan Ibu segera lapor ke Dinas Pendidikan. Perkara nanti hasilnya bagaimana, ya kami juga belum bisa menjawab. Yang jelas yang Ibu bisa lakukan sekarang adalah lapor ke Dinas Pendidikan. Ya, biar permasalahannya segera bisa diketahui oleh dinas dan segera bisa ditindaklanjuti. Begitu, Ibu ya. Ya. Untuk yang selanjutnya dari kita tunggu dulu azan ya, kita dengarkan bersama. Assalamualaikum Bapak. Hari ini saya mau bertanya ini Pak. Kan Sabar, kemarin Mbak, sabar dulu ya. Ya, Kita, iya. semangat gitu. Ya Allah. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Kami persilakan dari SD 1 Sinar Ogan. Silakan Mbak. Ya Pak. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Kita mau tanya kan awal masuk sebelum mengisi data itu ada kualifikasi pendidikan ya Pak. Ya. Nah itu kita salah isi Pak. Seharusnya S1 PGSD malah ke jenjang pendidikan. Ke bidang pendidikan. Jadi kira-kira itu bisa diganti nggak ya Pak? Mbaknya sudah resume apa belum? Belum resume, tapi itu sudah tersimpan. Nah, silakan Roni. Ini yang kami khawatirkan dan kami himbau itu ketika membuka akun itu membawa dokumen dan pastikan di hadapan mbaknya. Sehingga ketika membuka akun itu dan memilih kualifikasi itu sesuai dengan ijazahnya. Kalau sudah dipilih dan itu salah, itu tidak bisa dirubah. Untuk kemudian ya kita tunggu hasil dari verifikasi tim BKN. Kami tidak punya akses itu dan itu akan diproses oleh tim BKN ketika semua usulan Lampung Selatan disampaikan. Jadi seperti itu ya, Mbaknya. Jadi kita ini enggak, sebelum ini tidak ada solusi ya Pak ya? Ya, itu sekali lewat, Mbak. Kalau sudah terlewat, ya sudah. Yang apakah Anda yakin kan? Iya. Ya, ada pertanyaan itu kan? Ya, berarti jawaban Mbaknya sudah yakin itu ya meskipun itu salah, ya akhirnya sistem yang akan berjalan. Nanti kita tunggu apa hasil verifikasinya, ya. Oke? Ya, Jangan Pak. panik. Ya. Jadi kira-kira dilanjut saja mengisi DRH nggak apa-apa? Ya, lanjut saja, segera diupload apa yang harus diupload. Kalau sudah semua dirasa sesuai,
silakan untuk resume, kemudian upload di Google Form dokumen-dokumen yang diupload ya. Oke? Ya, Oke, Pak. karena mbaknya sudah memilih itu, yakin itu benar yang mbak pilih, jadi sistem juga membenarkan itu, ya, nggak bisa dibalik lagi. Oke, gitu ya mbak ya, jangan panik. Ya, Pak. Terima kasih. Iya, lanjutkan saja. Oke, ada lagi? Oh, sudah pergi. Oke, selanjutnya ke Bapak Imam Sukandar. Kami persilakan Bapak Imam. Bapak Imam Sukandar. Bapak ke sini, Bapak. Nengoknya ke kamera. Iya. Oke, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Saya Imam Skandar dari SDN Bunijaya, Candipuro. Ini ada dua hal yang saya tanyakan. Yang pertama, terkait ijazah saya, itu tempat lahir tidak sesuai dengan KTP dan KK. Tapi kita sudah meminta surat keterangan ralatnya, Pak. Nah, untuk mengupload surat keterangan larat tersebut, apakah ada kolom lain? Apakah bersamaan dengan ijazah? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, di kolom riwayat pengajar, itu SK Honor yang 2025 kan ada dua pilihan, Pak. Yang pertama, Kemendikbud sama dasar menengah. Itu yang dipilih yang mana, Pak? Itu pertanyaan yang kedua. Mungkin itu, Pak, pertanyaan dari saya. Saya mohon petunjuk dari Bapak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Imam, halo. Ya, Di ijazah Bapak tempat lahirnya apa? tempat lahir itu Trimukti, sedangkan yang asli itu Trimomukti. Di Candipuro ya, Pak ya? Iya, di Candipuro. Di ijazah Bapak Trimukti, Trimukti, ya. di KTP Trimomukti. Ya, akte KTP itu Trimomukti. Ijazah dari SD memang Trimukti semua? Sama, Trimomukti semua. Hanya S1-nya aja, Pak. Oh, S1-nya saja. Kalau yang diinput di aplikasi itu kabupaten kan ya, Pak? Oh, jadi nggak berhubungan, Pak ya? Nggak, tampilan di akun Bapak yang tempat lahir itu yang diinput kan kabupaten itu kalau tidak salah. Iya, benar, kabupaten. Cuman kan kita kan agak was-was karena itu tadi, Pak. Tempat lahir sama KTP nggak sama. Cuman kita kan sudah ada surat keterangan ralatnya dari pihak kampus kan gitu. Jadi ini untuk pelajaran agar ketika nanti Bapak mengirimkan, mengupload ijazahnya, itu sudah satu paket dengan surat keterangan ralat tempat lahirnya. Oke, siap. Jadikan satu dokumen. Iya, iya. Ya, Pak? Iya, iya. Tidak terpisah karena satu kesatuan dengan ijazah yang salah tempat lahirnya. Siap, siap. Namun dalam pengisian data, itu yang kami minta, kalau tidak salah, itu kabupatennya, bukan desa ataupun dusunnya. Oke, siap. Ya, oke. Yang kedua, untuk riwayat, itu sesuai dengan unit kerja Bapak, bukan kementerian, Pak. Jadi kalau Bapak tempat tugasnya, riwayat bekerjanya di SD, ya ditulis SD-nya, Pak. Bukan kementerian, Pak. Atau jika tidak ingin, karena di bawah lingkup pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, ya sudah diisi pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Oke, Jadi siap. seperti itu ya, Pak. Bukan kementerian. Siap, Pak, siap. Bapak belum resum kan? Belum, belum. Belum.
Nah, jadi di instansi ini kita lihat, kita sampaikan dalam tampilan di layar. Untuk instansi pemerintah itu pilihannya pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, bukan kementerian. Kemudian instansi atau perusahaannya itu sesuai dengan sekolah Bapak Ibu. Seperti itu ya Pak? Ya, siap. Jangan pilih kementerian lagi ya Pak? Siap, siap. Ya, mungkin ada lagi Pak? Cukup? Jelas? Sementara cukup, Pak. Makasih atas petunjuknya. Ya, sama-sama Pak. Oke, terima kasih Pak Kodri atas penjelasannya. Oke, ya Pak. Iyalah, terima kasih kami Pak, ada penjelasan. Untuk selanjutnya dari Ibu Mariani SDN 8 Tanjung Jaya. Mariani B apa itu? Mariani B SDN Tanjung Jaya, kami persilakan Ibu. Kecamatan Palas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari SD Negeri Tanjung Jaya. Ada yang ingin saya tanyakan, Pak, terkait dengan pengisian DRH. Yang pertama, untuk bagian keluarga, orang tua, saudara, itu apakah hukumnya wajib? Nah, kalau wajib, untuk data saya itu untuk orang tua, ayah ya Pak. Jadi itu ada perbedaan ejaan yang KTP kakak dengan ijazah saya. Nah, solusinya bagaimana? Sebenarnya itu nggak terlalu banyak, Pak. Karena yang kalau di KTP sama kakak itu pakai I, sedangkan ijazah saya pakai Y. Gitu loh, Pak. Jadi kemarin tuh galau pengisiannya nanti bermasalah tidak di kemudian harinya. Baik, Itu aja, Mbak. cukup. Ya. Oke. Pak Arli? Ya. Jadi terkait ini statusnya masih hidup ya Mbak ya? Orang tuanya? Masih hidup. Masih. Jadi terkait pengisian data sifatnya apakah wajib apa tidak? Ya. Ya. Sekarang yang meminta ini adalah BKN Pusat. Bukan BKD Lampung Selatan, bukan Pemkab Lampung Selatan. Ya. Harapan kita kalau yang sudah-sudah, kalau yang ini memang diperiksa. Kita lahir dari mana sih? Kalau bukan dari orang tua. Iya, Apakah kita Pak. dari Batak? Kan kurang lebih seperti itu ya gambarannya ya. Jadi sesuai arahan yang disampaikan oleh BKN saja. Apa yang diminta itu yang kita sampaikan. Kita jangan tawar-menawar nih. Jika memang sudah meninggal, silahkan diinput. Karena ada statusnya, status hidup, meninggal, atau hidup. Pertama itu. Kalau terkait hanya selisih nama, insya Allah itu tidak jadi bahan verifikator menolak usul NIP kita. Hanya perbedaan nama orang tua. Ya, insya Allah tidak berpengaruh ke situ. Cuman kalau yang poin pertama tadi apakah wajib atau tidak, yang minta data ini siapa kita tanyakan dulu. Ya kan seperti itu. Itu yang agak sedikit saya garis bawahi. Apakah wajib atau tidak? Yang minta data adalah BKN Pusat. Pemerintah pusat yang minta data. Seyogianya kita menyampaikan data yang sebenarnya toh dalam pengisian ini. Nah, kalau terkait pertama itu. Jadi apakah wajib? Saya rasa kita semua punya orang tua, wajib diisi tentunya. Ya. Jadi wajib ya. Karena apapun kondisinya tetap harus diisikan. Ya. Nah, kait nama, selisih nama satu huruf, itu tidak jadi masalah Mbak. Karena selama pengalaman kami dalam proses usulan NIP, tidak pernah ada perbaikan dari BKN terkait, Pak, salah perbaiki nama orang tuanya. Tidak pernah. Jadi pengalaman kami itu tidak jadi masalah. Kalau kesimpulan dari situ ya, itu tidak jadi masalah. Hanya selisih nama satu huruf orang tua. Yang menjadi fatal adalah ijazah tidak sesuai yang diupload misalnya. Ternyata saya S1, ternyata ijazah saya yang diupload SMA.
Pernyataan 5 poin tidak terupload, salah uploadnya tidak sesuai ketentuan, itu jadi perbaikan. Seperti itu ya. Jadi kalau Siap. untuk nama, Mbaknya jangan khawatir, sepengalaman kami dalam proses usulan NIP tidak pernah ada perbaikan kesalahan nama orang tua. Mungkin jawabannya seperti itu ya Mbak ya. Ya, baik. Cukup? Ada Berikutnya, lagi? ada Apa lagi lagi? Pak. Tadi kan harus mengisi data orang tua. Bagaimana kalau kita tidak tahu, misalkan kita hanya ada ayah saja. Jadi ibunya kita nggak tahu, cuma cukup nama saja. Jadi gitu kan. Itu bagaimana? Apakah harus diisi atau bagaimana? Kan kita nggak tahu, nggak ada dalam kakak kita. Contohnya ya, misalnya ibunya sudah berpisah atau tidak tahu keberadaannya, itu seperti apa, Pak? Gimana Pak Adri? Apa cukup diisikan ayah saja atau seperti apa? Namanya aja. Namanya aja, ibunya kan nggak tahu. Ayo kan. Ini Malaysia. Gini Mbak, namanya masih tahu ya? Tahu kalau namanya Ya. yang Jadi disebutkan kalau kan hanya nama saja. kalau kami pertama kan kita kan pertama pengakuan orang tua ya di situ ya. Harapan kami sih diisi saja data orang tuanya, namanya, nick mungkin bisa dikosongkan sepertinya, bisa di Iya. strip. Coba dicek, coba dulu ya, karena kan di masing-masing akun yang punya aksesnya. Nick bisa dikosongkan atau tempat tanggal lahir mungkin bisa dikira-kira Mbak. Oh gitu ya. Ya, kan pertama kenapa kami sampaikan seperti ini bukannya maksud mengajarkan yang tidak benar ya. Ya. Eh, Sepengalaman seperti yang saya sampaikan tadi, sepengalaman kami data orang tua memang tidak menjadi patokan NIP itu ditolak. Ya. Tapi sesuai arahan BKN di panduannya kita diminta menyampaikan data diri kita selengkap-lengkapnya di sana. Gitu ya. Kalau memang kondisional di bawahnya ternyata berbeda-beda, ada yang dari kecil sudah berpisah, kondisinya kita tidak tahu di mana saat ini, apakah status seperti itu, bisa di kira-kira saja ya. Yang penting datanya ada. Mungkin kurang lebih seperti itu ya. Pak, baik. Terima kasih, Pak. Ya, Mbak. Silakan tetap. Oke, cukup Mbak Mariani ya. Ya, baik, Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Diisi semaksimal mungkin yang Mbak Mariani bisa isi ya. Oke, kita lanjut ke siapa ini? Ke Nita. Mbak Nita mau Ria dipersilahkan. Mbak Nita, oke. Silakan Mbak Nita. Halo Mbak Nita. Oke, silakan Mbak Nita. Assalamualaikum Pak. Ingin bertanya, pas waktu pengisian akun SSCN itu ngisi ijazahnya itu ini Pak, apa sih? Ngisi ijazahnya itu pendidikan bahasa Indonesia, sedangkan ijazah saya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Apakah itu masalah Pak? Ini kayak Mbak yang tadi ditanyakan tadi, yang pertama tadi. Iya Pak. Nah, jadi untuk sementara karena itu Mbak sudah menganggap bahwa itu sudah sesuai dan Mbak milih itu, ya sistem juga mengokekan. Oke, lanjut aja dulu lah. Ya, Oh iya Pak, iya. karena nggak bisa lagi balik ke halaman pertama itu. Iya Pak. Tapi Mbaknya sama sistem udah sama-sama yakin itu. iya, itu tapi pendidikan bahasa Indonesia sih Pak. Cuman kurang Ya. sastranya aja. Pendidikan. Mbak sama sistem kan sudah sama-sama yakin. Mbaknya sudah ditanya, yakin dengan itu? Iya, dah oke dah. Karena nggak bisa lagi balik ke situ. Jadi Iya, Pak. lanjutkan saja. Ya, diisi dari data perorangan yang masih bisa diperbaiki, segera diperbaiki. Untuk kemudian diupload dokumen dan lanjut ke resume apabila semua pengisian sudah sesuai ya. Iya Pak. Oke. Sama satu lagi Pak, izin bertanya. Saya kan ngajarnya di SD sebagai guru kelas. Tapi pas pengumuman karena saya P1,
Jadi saya di pemetaannya, di pengumumannya di guru bahasa Indonesia. Jadi jabatannya itu apa ya Pak? Pas pengisian pengusulan NIP. Nah, ini lagi tadi di itu di apa? Di pengumuman apa? Guru bahasa Indonesia Pak. Unit kerjanya? Unit kerjanya SD. Belum ada Mbak. Kalau sekarang saya di SD gitu. Kalau sekarang saya ngajar di SD Pak, guru kelas di SD. Tapi pas pengumuman itu saya kena pemetaan di bahasa Indonesia di guru mapel Pak. Ketarik ke guru mapel karena saya P1 Pak. R1 deh Pak. Ya sama aja Mbak. Itu ngisinya gimana ya Pak pas jabatannya? Nah, kalau guru Aku ngene. Apakah tetap bisa di guru kelas ya Pak? Enggak narasumbernya juga oke, sementara disesuaikan aja dengan pengumuman, Mbak ya. Maaf Pak, sebentar aja Pak. Soalnya teman saya juga jurusan bahasa Indonesia ijazahnya, tapi dia di pengumuman guru kelas karena dia R3 sih Pak. Gimana? Boleh disampaikan Bang bahwa dalam mapping udah masuk kamu lanjutin aja selanjutnya kayak mana dari kayak bos. Jadi Tapi bahasa namanya ini pendidikan Dina, Noria, Nita. Nita Nori. Dan untuk semua guru yang di bawah lingkup Dinas Pendidikan ataupun tendik di Dinas Pendidikan, bahwa mapping kami berdasarkan data Dapodik dan data usulan SPTJM dari Dinas. Jadi terkait dengan sinkronisasi kesesuaian data jika jika ditemukan, itu yang seperti saya sampaikan, jika ditemukan ketidaksesuaian data pengumuman kami, segera melapor ke dinas induknya. Jadi BKD tidak punya data mapping dari dinas pendidikan yang sesuai data Dapodik. Jadi silakan untuk ketika ditemukan ketidaksesuaian data, baik itu pendidikan, jabatan, ataupun data pendidikan, jabatan, dan unit penempatan, silahkan berkoordinasi dengan dinas induknya. Kalau untuk sekolah, silahkan ke dinas pendidikan. Segera, jangan menunggu besok. Baik Pak, berarti saya ke dinas ya Pak ya? Ya. Ya Pak. Ya Pak, terima kasih ya Pak. Ya. Ada lagi Mbak Munita? Cukup? Sudah Pak, cukup Pak. Oke, terima kasih Mbak Nita. Jadi mohon disampaikan lagi kepada Bapak Ibu, mohon untuk dapat menyimak pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Jadi biar tidak berulang pertanyaan yang sama, ya. Tanyakan yang mungkin pertanyaan itu belum ditanyakan. Oke, kita lanjut ke Starlet ya. Starlet silakan dibuka kameranya. Nah, Starlet Erika silakan Mbak. Ya, mic-nya masih tertutup. Silakan Mbak Starlet. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Starlet Ermika dari Puskesmas Tanjung Sari Matar, Pak. Silakan Mbak.
Saya ingin bertanya, Pak. Kemarin kan waktu di pengumuman jenis jabatan sama pendidikan saya kan masuk ke teknis, sedangkan saya kan medis, Pak. Itu gimana ya, Pak ya? Soalnya kan saya belum ngisi DRH nih, Pak. Ngirim data ya. Oke, untuk Mbak Starlet, sepertinya sudah ada komunikasi dengan BKD pada waktu itu. Nanti akan kita coba follow up ke BKN. Jadi saran kami untuk ngisi DRH, silahkan lanjutkan saja isi DRH. Karena untuk mapping jabatan dan lain-lainnya itu nanti secara paralel akan kita lakukan. Jadi jangan menunggu nanti hasil dari koordinasi dengan kami, namun kami sampaikan agar Mbak Starletnya bisa lanjut untuk mengisi DRH yang nanti kemudian akan secara paralel akan kita sampaikan usulan perbaikannya ke BKN. Seperti itu ya. Kemudian Pak, Ya. Kemudian Pak, kalau sudah mengisi di DRH kan Pak resume tuh Pak, ya, kita kan mengisi link untuk penetapan nikah ya Pak ya. Nah itu Ya. jabatan sama lokasi kebutuhannya yang diisi apa ya Pak? Isi aja Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan ya Pak ya. Jabatannya masih sesuai dengan pengumuman. Oh, jabatannya. Terima kasih Pak. Ya. Oke, cukup Mbak Starlet ya. Iya cukup Pak. Oke, kita beralih ke Siti Mardia. Kami persilakan Ibu apa Mbak Siti Mardia untuk dapat membuka kameranya. Oke. Langsung aktifkan mikrofonnya. Silahkan lanjutkan pertanyaannya, Mbak. Izin bertanya ya Pak. Ya, Saya izin. tanggal 27 kemarin suami saya berpulang. Belum sempat buat kakak baru Pak. Jadi kalau misalnya di riwayat suami istri itu boleh nggak Pak pakai kakak yang lama? Boleh. Baik Pak, terima kasih. Gitu aja. Iya Pak, cukup. Oke. Oke, kita lanjut ke Dinas Dalduk. Dipersilahkan dari Dinas Dalduk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kodri, mau tanya Pak Kodri, ini kan lagi kawan-kawan lagi ngisi DRH. Ada salah satu kawan itu Januari SK-nya di Kominfo, terus Maret dia pindah ke KB. Ini yang kita input SK yang mana Pak Kodri? Ini mau nginput riwayat pekerjaan ya? Pekerjaan ya, pekerjaan. Riwayat pekerjaan THLS atau Hondis? Hondis. Hondis di Kominfo pindah ke Dalduk maksudnya gitu? Iya, iya. Tapi untuk alokasinya di Dalduk. Untuk alokasi penempatan di Dalduk. Kalau SK Hondis ini saya kurang paham. Apakah TMT-nya itu dari Januari juga ya? Dari Januari ya? SK Hondisnya dari Januari? Iya, dari Januari Pak. Ya sesuaikan artinya 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Yang untuk di Dalduknya Pak Kodri? Kalau unit sesuaikan dengan yang terakhir saja. Mana lo mah? Unit kerja terakhirnya dia di Dalduk. Ya. Iya. Ya. Diisi di Dalduk saja. Oh di Dalduk saja. Terus untuk pejabat penandatangannya nama atau jabatan Pak Kodri? Jika belum resum isi nama. Belum resum. Isi nama. Namun jika ada yang sudah mengisi nama jabatan dan sudah resum, ya sudah diabaikan saja. Nanti itu akan nanti diverifikasi di BKN. Oh jadi, nama semua Pak Kodri ya? Iya. Untuk ijazah ini Pak Kodri, untuk ijazah perlu pakai gelarnya nggak Pak Kodri? Untuk pendidikan, riwayat pendidikan. Gelar yang menandatangani ijazah atau gelar yang diperoleh dari ijazah? Iya.
gelar yang menandatangani ijazah. Misalnya dokter Tulis Anda lengkap, yang siapa gitu, Pak menandatangani Kodri. tulis lengkap dengan gelarnya. Oke. Oh, jadi lengkap Pak Kodri ya? Ya. Cukup. Oke, cukup Pak Kodri. Jadi ijazah lengkap, nama dan gelar. Terus untuk daftar riwayat pekerjaan, nomornya nomor Kominfo, terus untuk unit kerjanya Dinas Dalduk dan KB, penandatanganan SK, nama pejabat. Halo? Nama. Nama pejabat. Nama. Iya. Oke, Pak Kodri. Ya. Nama perlu gelar juga nggak Pak Kodri kalau untuk di SK? Sesuai dengan SK-nya. Tertera di SK itu apakah dengan gelar atau tidak? Oke, siap. Oke, cukup Pak Kodri itu aja. Ya. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, untuk yang pengisian pendidikan ada kolom gelar, berarti kolom gelar pendidikan yang bersangkutan, sementara untuk pejabat penandatangan ditulis nama plus gelarnya ya, gelarnya yang pejabat yang menandatangani ijazah. Untuk selanjutnya dari Ida Ratnasari, kami persilakan untuk dapat membuka kameranya. Ibu Ida, silakan Ibu Ida. Aktifkan mikrofonnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya tadi udah dijelasin, tapi mungkin belum dong Pak saya. Yap. Kami ini ada 2 orang, kami ngajar di SD. Ijazah kami itu terkunci di Mapel, tapi kami udah UT Pak, udah PGSD. Nah, kami ini input ijazah yang di pengumuman, apa yang terbaru yang PGSD Pak? Itu. Lulus PGSD-nya kapan? Udah tahun 2024 Pak, udah. Sudah diupdate di Dapodik? Kalau di Dapodik kayaknya sih belum sama OPS-nya. Jadi ikuti sesuai dengan pengumuman karena pengumuman itu berdasarkan data Dapodiknya. Oh, berarti kan kalau kami kan dari awal emang daftarnya pakai ijazah yang mapel ya Pak ya, karena kita baru UT. Jadi kita ini masih unggah ijazah yang lama gitu ya Pak. Bukan ijazah yang lama atau yang baru, yang sesuai pengumuman kami, dicek kembali data Ibu di pengumuman kami. Sesuaikan ijazah yang ada di Ya, di sana. pengumuman kan, iya. Ya dong Pak, udah. Ya, oke. Ya, ya Pak. Makasih ya Pak ya. Oke, Assalamualaikum. sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut beralih ke Ibu Fitriani dari SDN 2 Bandar Jor. Dipersilakan. Ya, diaktifkan mikrofonnya, Ibu. Nah, oke, silakan. Mikrofon. Oke, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sepertinya pertanyaannya hampir sama dengan Ibu tadi, Pak. Yang sudah ke dinas ke BKD dan belum ada polisinya gitu, Pak. Yang ini makan lagi biar lebih lagi kan bahasa Inggris. Ibu, mohon maaf, suaranya kami terima terputus-putus sehingga kami tidak bisa menerima jelas apa yang Ibu sampaikan. Mohon maaf. Udah bisa belum, Pak? Silakan. Ya, coba silakan diulangi lagi. Pertanyaannya sama, hampir mirip dengan Ibu tadi sebenarnya, Pak. Memantapkan lagi, Pak. Kan saya waktu tes P3K kemarin
menggunakan jasa S1 bahasa Inggris tapi formasi guru kelas. Kemudian saya sudah punya ijazah PGSD yang terbaru dan sudah lulus PPG, Pak. Nah, kemarin saya baca di formasi yang diumumkan kemarin itu kalau guru pendidikannya di situ kosong, Pak. Sedangkan saya kalau di Dapodik sudah saya masukkan yang ijazah S1 PGSD-nya. Jadi yang saya mau tanyakan waktu saya mau pengisian DRH itu kan halaman pertama langsung suruh memilih kualifikasi pendidikan. Nah, saya bingung, saya mau menggunakan yang S1 bahasa Inggris apa yang PGSD ini, Pak. Bisa, Des. Belum akhirnya saya tunda lagi, nggak jadi saya ini masih berhenti di situ. Ibu sudah lapor ke Dinas Pendidikan atau belum? Kemarin waktu buat SPTJM kan saya juga menyantumkan ijazah. Bukan, Terus pada saat sebentar Ibu. Kami kan mengumumkan data di pengumuman itu nama-nama dan tingkat pendidikannya. Apakah sejak pengumuman kemarin Ibu merasa tidak sesuai datanya sudah melapor ke dinas atau belum? Kemarin sudah menghubungi dari dinas, katanya suruh nanya ke BKD masalah pengisian DRH itu, Pak. Bukan ngisi DRH-nya, Bu. Formasi Ibu tadi bilang katanya guru bahasa Inggris dan katanya sekarang sudah punya ijazah PGSD. Iya. Tapi pengumumannya yang dari pemerintah itu ya guru kelas juga, Pak. Cuman ijazahnya yang dipakai yang beda. Ya, artinya kalau terkait dengan pendidikan memang harus update-nya untuk ketidaksesuaian ijazahnya ke Dinas Pendidikan. Kalaupun di luar dari itu silahkan koordinasinya dengan Dinas Pendidikan. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.